Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Biar aku semangat terus bikin konten video selanjutnya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Aku mau cerita sedikit soal pengalaman aku kemarin datang ke salah satu festival yang ada di Kota Bogor pada tanggal 5 Februari 2023. Festival itu bernama Ajang Budaya Pemersatu Bangsa Cap Gomeh Bogor Street Festival 2023. Di rundownnya acaranya mulai jam 3 sore dan aku OTW sekitar jam setengah 4 dan bapak gojeknya itu baru nyampe ke rumahku jam 5 sore. Kondisi macetnya kayak gini, dan motor bapaknya udah panas banget. Dan ini aku udah nyampe di depan Kebun Raya Bogor, penuh banget sama lautan manusia. Aku nyoba untuk masuk, dan ternyata kayak gini kondisinya. Gak tahu dapat kekuatan dari mana, aku nekat untuk masuk nerobos ke kerumunan tadi. Kayak gak mau tahu, pokoknya aku harus masuk. Karena saking penuhnya, jadi arah masuk itu ditutup dan dialihin ke salah satu gang yang isinya stand makanan semua. Akhirnya aku beli makanan dan masuk ke salah satu standnya dan minta izin sama ibu yang jualnya untuk duduk di dalam karena aku udah lemes banget sumpah. Aku beli minum dan beli corn dog buat ngeganjel perut aku dulu. Lihat deh, aku udah kucel banget. Ini tuh udah keringetan, udah nggak tahu, udah puyeng banget. Setelah aku makan, aku lanjut lagi untuk jalan. Ini nekat banget sih. Tapi karena kondisinya nggak terlalu padat kayak tadi, aku berani untuk videoin ini. Ternyata setelah 10 meter dari tempat aku makan tadi, kondisinya sama kayak awal, jadi desek-desekan lagi. Karena udah capek banget, akhirnya aku mutusin untuk berhenti dan gabung sama orang-orang yang lagi videoin karnavalnya. Mau lihat nggak kondisi belakang aku? Ini tuh kayak gini, nggak tahu ini ada tangan siapa di pala aku, dan ini zong banget sih. Aku juga ada sedikit video kondisi di belakang aku. Lihat, ini sepadat ini, ya Allah ya Tuhanku. Aku tetap nyoba untuk videoin karena Liong, Naga, dan barongsainya udah mulai pada keluar. Cuma aku sedih banget karena aku kehilangan momen karnaval dari budaya lain. Contohnya kayak Menung Purwakarta, Buruk Cirebon, Lengser, Ondel-Ondel, Angklung, Rek Ponorogo, Ogo-Ogo Bali, dan masih banyak lagi. Daripada aku kehilangan momen di setiap karnaval yang terjadi hari itu, makanya aku nekat untuk videoin beberapa karnaval yang sedang berlangsung. Karena udah capek dan pegel banget berdiri, akhirnya aku mutusin lagi untuk lanjut jalan gimana caranya aku bisa ketemu sama mama. Aku sempat tanya-tanya sama orang jalur belakang dan aku ingat ada jalan yang bisa nembus ke kampus Kesatuan Bogor. Akhirnya aku coba lewat jalan situ dan ternyata betul di sana kosong. Cuma aku nggak berani videoin karena agak sepi, takut gitu ya. Dan alhamdulillah aku udah ketemu sama mama. Ini bocil, anaknya Teteh. Kondisi di sini tuh nggak terlalu padat kayak tempat-tempat yang udah aku lewatin tadi. Mungkin karena di sini nggak ada pagar pembatasnya. Kalau kalian sadar, di awal video aku itu ada pagar pembatas, jadi biar penonton itu nggak masuk ke tengah jalan dan mengganggu keberlangsungan dari festival tersebut. Cuma itu jadi salah satu hal terkuat yang bikin kita jadi desek-desekan. Kejadian ini tuh ngingetin aku sama salah satu tragedi Halloween di Korea Selatan yang menewaskan kurang lebih 154 orang. Pas berita lagi rame-ramenya tuh, aku sempet nanya-nanya dan heran kayak, kok bisa sih? Itu kan posisinya outdoor ya. Mereka desek-desekan sampai menghilangkan ratusan nyawa. Dan subhanallahnya aku malah ngalamin sendiri. Kondisinya tuh bener-bener padat banget. Kalau kalian yang biasa naik KRL, pasti paham betul kan kondisi KRL lagi penuh-penuhnya, di mana badan kita tuh nempel sama badan orang lain. Nah, kondisi kemarin tuh sama persis kayak gitu. For your information, Cap Gomeh atau Bogor Street Festival ini biasa dilaksanakan setiap 1 tahun sekali setiap Lebaran Cina. Cuma karena pandemi, jadi 2 tahun kebelakangan ini kita tidak merayakan Bogor Street Festival. Makanya kebayangkan betapa excited ya warga Bogor untuk menyambut event ini lagi. Jujur ini jadi salah satu pengalaman yang gak bisa aku lupain. Pertama karena aku berangkatnya kepisah sama mama sama teteh karena aku ada urusan jadi aku nyusul. Kedua aku berangkat sendiri karena Ugi lagi ada acara sama teman-teman kantornya nginep gitu di Villa Cianjur dan baru pulangnya sore. Karena aku udah gak sabar dan gak mau nunggu, akhirnya aku nekat aja untuk berangkat sendiri biarin dia nyusul. Pas sorenya aku lagi nunggu bapak gojeknya itu, Ugi tuh udah nahan-nahan aku kayak, udah kamu tunggu aja, ntar kesananya bareng sama aku. Cuma karena aku gak sabar, aku tetap berangkat. Dan ternyata beneran zong. Aku sendirian di tengah orang-orang yang gak aku kenal, dan aku kepisah sama mamah berjam-jam. Niat awalnya sih mau bikin konten tentang keberlangsungan acara ini, cuma kenyataannya aku malah jadi bikin konten cerita pengalaman aku selama aku ada di sini sendirian. Oke, balik lagi ke cerita aku sebelumnya. Jadi setelah aku ketemu sama mama, gak lama dari situ mama mutusin untuk pulang duluan karena anak-anak udah mulai pada rewel. Dan aku mutusin untuk nunggu Ugi karena Ugi udah di jalan buat jemput aku. Ini aku lagi jalan ke parkiran.
Udah mulai agak rame orang-orang pada pulang juga nih. Mulai pada bubar, ini sekitar jam 9. Ini udah sekitar jam setengah 10, tapi Ugi belum nyampe juga. Ternyata dia kena macet di Gang Out. Karena kondisinya udah semakin malam, akhirnya aku nyoba untuk nyamperin Ugi di Gang Out. Padahal kaki aku udah nyut-nyutan banget, ini udah, aduh, udah gak karuan banget kaki gue. Tapi daripada aku nunggu sendiri lagi, jadi mendingan aku samperin aja. Jalan sekitar 1 kilometer, akhirnya aku ketemu sama Ugi, alhamdulillah. Pas ketemu sama Ugi tuh aku udah nangis, udah gak karuan, bersyukur banget sama Allah karena Allah udah ngelindungin aku. Buat aku yang gak pernah kemana-mana sendirian tuh kayak ini gila sih. Gue gila ya gitu. Buat kalian yang nggak biasa di tengah-tengah kerumunan kayak aku, jangan coba-coba ya, karena tadi banyak banget yang pingsan di tengah-tengah kerumunan. Segini dulu ya ceritaku hari ini. Semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat dari cerita yang aku sampaikan. Terima kasih ya karena udah nonton video ini. Dadah, assalamualaikum.